Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Widya Basuki Wijaksono Atmojo, sarjana hukum, magister hukum, dan magister manajemen. Saya di kelas 37E. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai tentang geriatri. Jadi, pertama-tama sebelum saya memulai presentasi ini, alangkah baiknya saya memberikan salam dulu kepada para peserta yang terhormat, yang telah datang dan telah hadir di sini adalah Ketua ID Kabupaten Bekasi. Terima kasih Dok sudah datang dan sudah hadir di acara yang akan saya presentasikan, yaitu acara mengenai pentingnya geriatri. Lalu saya juga turut mengundang dan hadir di sini adalah Direktur Rumah Sakit Karya Medika 2 Tambun dan hari ini Dr. Rudolf, dan juga para rekan-rekan dokter yang hadir yang mengenai geriatri. Nanti akan kita jelaskan siapa saja sih yang terlibat dalam geriatri, lalu juga kawan-kawan tim manajemen dari Rumah Sakit Karya Medika 2 Tambun, karena ini penting ke depan. Geriatri itu menjadi sesuatu hal yang penting di dalam suatu rumah sakit. Sekilas saya akan berikan penjelasan kepada yang hadir di sini. Mungkin para dokter atau teman-teman sejawat yang lainnya telah mengerti lah apa sih yang namanya geriatri, tapi setidaknya saya akan merefresh ulang karena ini sangatlah penting dan sangatlah berharga untuk ke depan memberikan layanan yang terbaik buat pasien-pasien geriatri di Rumah Sakit Karya Medika 2 Tambun khususnya. Yang pertama yang akan saya bahas adalah satu, apa itu geriatri? Kenapa sih perlu geriatri itu kita pelajari dan penting kita pelajari? Itu nanti yang masalah yang kedua. Masalah ketiga, perlu poligeriatri di rumah sakit. Apakah perlu atau tidak? Yang keempat, sarana dan prasarana apa sajakah yang harus disiapkan oleh seorang direktur rumah sakit? Yang selanjutnya, siapa saja dokter-dokter yang terkait di dalam permasalahan penanganan geriatri di rumah sakit. Lalu yang terakhir yang saya siapkan topiknya adalah apakah perihal geriatri sudah sangat diperlukan dalam suatu rumah sakit. Nah, ini kembali lagi kepada teman-teman para jajaran direksi untuk mengolahnya, untuk segera membuat geriatri ini menjadi suatu poli yang sangat penting ke depannya. Tingkat geriatri yang mulai signifikan. Saya akan menjelaskan yang pertama ya, apa itu geriatri? Geriatri adalah salah satu cabang ilmu kedokteran yang memfokuskan pada studi tentang penuaan teman-teman, atau masalah kesehatan yang terkait dengan orang lanjut usia, dalam hal ini lansia, atau yang sering dianggap sama orang itu dikenal dengan geriatrik. Nah, geriatrik berurusan dengan pencegahan, diagnosis, perawatan, lalu ada rehabilitasi kondisi kesehatan yang umum terjadi pada lansia. Nah, di sini juga adanya aspek sosial dan psikologis yang terkait dengan penuaan. Nah, itu yang dinamakan geriatri, teman-teman. Nah, ini masalah pertama saya sudah menjelaskan ya. Sekarang masalah yang kedua, kenapa perlu pentingnya mempelajari geriatri? Saya akan menjelaskan kenapa penting sih. Pemahaman geriatri menjadi penting karena populasi global mengalami proses penuaan yang sangat-sangat signifikan. Dengan bertambahnya usia, harapan hidup, dan semakin banyak populasi lansia, masalah kesehatan yang terkait dengan usia pun semakin meningkat. Studi geriatri membantu para profesional kesehatan memahami masalah kesehatan, khususnya yang dialami oleh lansia, termasuk penanganan kondisi medis, pengelolaan polifarmasi, dalam hal ini konsumsi banyaknya obat, kita tanda kutipin ya, lalu pengaruh sosial dan psikologis, serta
perawatan jangka panjang. Nah, kita sudah membahas yang masalah kedua ya teman-teman, dan kita akan membahas yang ketiga. Perlukah poligeriatri itu ada di rumah sakit? Coba teman-teman, saya ingin bertanya kepada yang hadir di sini, perlu atau tidak? Tidak. Alasannya apa? Karena masih banyak yang belum tua. Oh, nggak bisa. Nah, sekarang ini kan umur itu kan semakin lama semakin ke depan akan menjadi yang tua. Yang kita pun akan menjadi usianya akan tua, nggak mungkin jadi muda lagi. Nah, makanya kalau saya akan bahas ini yang ketiga, penting dan perlu banget ada di rumah sakit. Kenapa? Nah, saya jawab ya, poligeriatri di rumah sakit itu sangat diperlukan. Poligeriatri adalah salah satu unit atau departemen di rumah sakit yang secara khusus menangani pasien lansia. Dengan memiliki poligeriatri, rumah sakit dapat memberikan perawatan dan penanganan yang lebih spesifik untuk pasien lansia. Nah, pasien lansia ini yang umumnya sudah mulai ke lanjut usia ya, tidak muda lagi. Nah, poligeriatri biasanya memiliki tim medis yang sangat-sangat terlatih dan berpengalaman dalam menghadapi masalah kesehatan yang khas pada lansia serta memahami kebutuhan khusus mereka. Ini membantu meningkatkan kualitas perawatan dan pengalaman pasien lansia dalam sistem perawatan kesehatan di suatu rumah sakit. Jadi terjawab ya, perlu adanya poligeriatri di dalam suatu rumah sakit. Lalu saya akan membahas yang keempat, sarana dan prasarana. Apa sajakah yang harus disiapkan oleh seorang direktur rumah sakit di mana nantinya ada poligeriatri? Saya akan menjawab langkah-langkah yang harus diambil oleh seorang direktur atau sebagai seorang direktur rumah sakit. Pastinya adanya beberapa sarana dan prasarana yang harus disiapkan untuk memfasilitasi penanganan geriatri, meliputi. Nah, ini ada banyak pandangan ya, tetapi saya hanya poin to poin yang saya anggap perlu dan penting itu ada di sarana dan prasarana di suatu rumah sakit ya. Yang pertama, pastinya dong ada ruangan. Masa nggak ada ruangannya ya? Kalau nggak ada ruangannya nggak mungkin ya. Harus ada ruangan perawatan khusus untuk lansia dengan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka tentunya. Seperti tempat tidur yang nyaman dan juga merasa aman. Itu penting karena mereka pastinya sudah berumur ya, butuh juga nyaman dan aman. Lalu yang kedua, tentunya ditunjang dengan peralatan medis dan diagnostik yang mendukung penanganan kondisi medis khususnya lansia. Lalu ada yang ketiga, program pelatihan dan pendidikan bagi para staf medis dan tentunya perawat juga untuk meningkatkan pemahaman tentang geriatri dan penanganan lansia. Selanjutnya, adanya dukungan dari tim medis yang terdiri dari dokter spesialis geriatri, perawat geriatri, pekerja sosial, dan ahli lain yang terlatih atau sudah dilatih dalam penanganan pelayanan lansia. Lalu poin yang selanjutnya akan saya sampaikan adalah adanya sistem manajemen informasi kesehatan yang sangat-sangat efisien untuk melacak riwayat kesehatan lansia dan mengkoordinasikan perawat dalam hal ini perawatan mereka. Nah, saya ulangin, sistem manajemen informasi kesehatan yang efisien untuk melacak riwayat kesehatan lansia dan mengkoordinasikan perawatan mereka. Kenapa tadi saya ulangin? Karena itu penting sekali.
karena lansia ya kita kenal dengan sudah berumur, mau nggak mau itu adanya sejarah sakitnya sakit apa aja, dan itu butuh pengecekan lebih lanjut. Jangan sampai nanti salah diagnostik atau salah ngasih obat atau salah apapun lah yang dari penanganan medis, itu harus kita hindari. Makanya tadi saya agak penekanan diulang lagi. Mungkin itu teman-teman. Lalu tambah satu lagi, poin satu lagi adalah program pencegahan dan promosi kesehatan khusus untuk lansia guna meningkatkan kualitas hidup dan mencegah kondisi yang dapat dihindari. Nah, maksud di sini adalah program pencegahan dan promosi kesehatan khusus untuk lansia guna meningkatkan kualitas hidup dan mencegah kondisi yang dapat dihindari. Jadi adanya masukan-masukan dari para petugas-petugas medis, memberikan penyuluhan kesehatan. Nah, ini penting. Jadi di situ adanya bisa pencegahan sekaligus promosi kesehatan. Dan dimana nantinya lansia itu ya nantinya mereka akan lanjut usia, hidupnya harus berkualitas, ya kan? Ya setidaknya menghindari kondisi-kondisi yang tidak diinginkan atau yang dikhawatirkan, ya. Jadi saya lanjut yang ke poin yang ke E. Ada yang penting juga, siapa sajakah dokter-dokter yang terkait di dalam permasalahan dalam hal ini penanganan geriatri. Nah, teman-teman, coba yang hadir di sini penanganan geriatri siapa saja? Oh ya betul dokter, tapi dokternya harus yang spesifik dong. Oke, boleh saya langsung jawab aja ya supaya menghemat waktu. Oke teman-teman, saya akan jawab. Beberapa dokter yang terkait dalam penanganan geriatri adalah yang pertama, tentunya adanya dokter spesialis geriatri. Jadi di sini mereka memiliki pelatihan khusus dalam penanganan masalah kesehatan yang khas pada lansia dan menyediakan perawatan poli, dalam hal ini holistik, untuk pasien lansia. Jadi penanganan khusus lah. Lalu yang kedua, dokter keluarga atau praktisi umum. Dokter umum juga sering berinteraksi dengan pasien lansia dan dapat memberikan perawatan awal serta merujuk ke spesialis geriatri jika itu diperlukan. Jadi kalau misalnya ada penanganan khusus yang mungkin dokter umum sekiranya memikirkan, kayaknya saya harus konsultasi nih ke dokter spesialis geriatri nih, udah saya arahkan aja deh, merujuk pasiennya ke arah dokter spesialis geriatri, itu dibolehkan, gak ada masalah. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, nanti para dokter bingung, waduh kalau saya ngerujuk jadi saya kayak nggak punya ilmu nih. Jangan, karena kenapa? Ya pasien-pasien lansia ini kan butuh penanganan khusus, butuh segera ditangani. Jadi nggak ada salahnya kalau misalnya kita langsung merujuk ke tempat yang tepat, ya. Lalu selanjutnya di poin ketiga, saya akan menjelaskan adanya dokter spesialis lainnya seperti dokter kardiologi, nah kalau nggak salah dokter jantung ya, lalu neurologi, ini kalau nggak salah dokter saraf ya, spesialis saraf, lalu ahli bedah, dan lain-lain yang berkaitan dengan geriatri atau geriatrik yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam mengatasi masalah kesehatan yang spesifik pada lansia. Jadi saya ulangin, dokter spesialis lainnya seperti dokter kardiologi, dokter jantung, neurologi, dokter saraf, dan dokter ahli bedah, dan dokter-dokter lainnya yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam mengatasi masalah kesehatan yang spesifik pada lansia. Nah, di sini yang saya harus jelaskan, penting nggak sih? Sangat penting nggak sih? Sudah diperlukan nggak sih? Ini ada di rumah sakit. Yang terakhir kalau nggak salah ya, yang F ya, dan A, B, C, D, E, F ya, 6 ya. Nanti yang saya jelaskan 6 saja ya. Apakah perihal geriatri sudah sangat diperlukan dalam suatu rumah sakit?
Coba yang hadir di sini gimana? Perlu. Karena tadi menyimak dari A sampai E. Ya, jadi jawabannya ya, sangat diperlukan. Kenapa? Keberadaan geriatri di dalam suatu rumah sakit sangat diperlukan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Populasi lansia semakin meningkat dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan. Dan mereka memiliki kebutuhan kesehatan yang khas. Mengintegrasikan geriatri di rumah sakit membantu memastikan bahwa lansia mendapatkan perawatan yang sangat optimal dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini juga membantu mengurangi resiko, komplikasi, memperbaiki kualitas hidup lansia, hidupnya mereka, dan tentunya mengurangi beban pelayanan kesehatan. Karena dengan penanganan yang lebih efisien dan juga tepat sasaran, saya yakin lansia atau pasien-pasien geriatri bisa tertangani dengan baik dan butuh kualitas rumah sakit menjadi yang lebih baik dan jadi yang terbaik. Oke, dengan demikian geriatri adalah bagian yang sangat penting dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang holistik dan komprehensif di rumah sakit. Mungkin teman-teman yang hadir di sini sedikit refresh saja. Saya sedikit menjelaskan bahwa contohnya di negara luar, saya kemarin ke Korea, ke Singapura, ke Hong Kong, nah itu sudah mulai orang itu berpikir sekarang ini udah cenderung kayak kehidupannya sudah mulai berbeda ya. Dulu mungkin banyak anak kita lihat di jalan-jalan, sekarang kebanyakan tidak. Karena kehidupan semakin mahal, pendidikan makin mahal, dan biaya hidup yang luar biasa cukup mahal. Ya semuanya lah. Sehingga banyak orang sekarang generasi muda mikir nikah cepat itu atau nikah umur muda itu nanti memikirkan banyak hal, belum siap uang, buat siap materi dan apapun lah. Contoh di Korea itu sekarang orang cenderung nikah aja di umurnya 34, 33 dan di atasnya lah, dan baru punya anak di umur setelah dia nikah. Sehingga tingkat populasi di suatu negara itu cenderung untuk anak-anak semakin menurun, dan dulunya tadi naik sekarang makin menurun, yang tadinya muda menjadi tua. Jadi grafiknya akan berat sebelah ya. Dan juga ada masalah juga di Singapura sama. Jadi untuk analisa saya di Indonesia sudah mulai ikut ke sana. Ya, itu yang harus dipikirkan oleh sebuah rumah sakit. Sekarang saya akan membalikan kepada manajemen rumah sakit Kerametika 2. Perlu atau tidak? Kalau saya bilang perlu, segera siapkan poli yang ada yang namanya geriatri atau poli geriatri. Buat dan lakukan. Itu yang menjadi yang terbaik. Sekali lagi, saya Widya Basuki Wijaksonomojo, sarjana hukum, magister hukum, dan magister manajemen, mengucapkan terima kasih bagi siapapun yang menyimak video saya. Sekali lagi, tidak ada maksud dan tujuan dalam pembuatan video ini, tetapi niat yang baik, ketulusan hati, dan membagikan masukan atau memberikan masukan-masukan kepada teman-teman yang nonton sehingga pengetahuan menjadi makin luas. Sekali lagi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam selalu sehat, dan salam sukses selalu buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.